Sangat kasihan sekali anaknya Egy Sujana ini. Tega banget loh. Ayahnya pergi ke luar negeri, kabur, malah ngorbanin ini anaknya untuk menghadapi masalah yang ia tinggalkan. Ya bikin ini anaknya mondar-mandir ke kantor polisi, menjawab segala cecaran polisi atas ulah yang ditinggalkan oleh sosok yang bernama Egy Sujana. Masih ingatkah kalian perkataan Egy Sujana sebelumnya? Dia mengatakan atas laporan Pak Jokowi tersebut, ia happy, mereka happy, dan merasa diberkati. Diberkati kok kelihatan paniknya loh Pak. Masalahnya sekarang kan terbukti Bapak itu tidak bisa hadir memenuhi undangan dari pihak kepolisian. Nah, ini dia videonya. Hari ini kami datang bersama anaknya Bang Egy Sujana. Nah. Ini dia. Untuk memenuhi panggilan klarifikasi karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri, maka kami yang disuruh oleh pihak keluarga untuk hadir pada saat ini. Saya sih lebih kasihan sama anaknya yang seharusnya menghadapi kehidupan yang damai, kemudian mengerjakan berbagai pekerjaannya untuk menghidupi kehidupan sehari-hari dan menata masa depannya, malah dibuat pusing puyeng sama ulah ayahnya yang tega nih menyuruh dia untuk mengurusi masalah yang ia tinggalkan. Egy Sujana mah santai-santai saja nih kayaknya di luar negeri. Meskipun alasannya tadi karena Egy Sujana sakit dan dirawat di luar negeri. Tapi kok aneh sekali ya, sakitnya kebetulan pas udah ada laporan Pak Jokowi, dan kedua lagi kenapa dirawatnya harus ke luar negeri terus ya? Kenapa nggak di dalam negeri aja? Konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy. Happy. Kata Egy Sujana, happy, kami happy atas laporan Pak Jokowi. Happy kok nggak nongol ini sekarang, malah ke luar negeri. Waduh, kenapa Pak? Blessing. Alhamdulillah. Blessing, diberkati. Artinya Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya. Iya. Itu logika sederhana. Jadi jangan pikir kita ketakutan. Dia menyuruh Pak Jokowi jangan bikin kita ketakutan. Emang Pak sudah mulai merasakan ketakutannya ya sekarang. Giliran diseriusin sama Pak Jokowi ngadapin kalian, banyak sekali nih dramanya sekarang. Entah sakit lah, kecelakaan lah, dan sebagainya. Sehingga sesuatu hal yang membuat kalian mangkir dari panggilan polisi. Waduh. Apa tujuannya mau nakut-nakuti kami? Mohon maaf, kami ini sudah nggak ada kurang takut lagi. Nggak ada takutnya kami untuk menyuarakan kebenaran. Maksudnya apa? Apa penyelundupan pasal? Apa targetnya mau menahan klien kami? Kalau mau katanya nggak ada takut-takutnya. Katanya nggak ada takut-takutnya sama sekali. Kalau nggak ada takut-takutnya ya hadapi dengan gentle dong. Kalau ada surat panggilan dari polisi, surat undangan untuk memberikan kesaksian dari polisi, ya nggak usah banyak drama dong, nggak usah banyak alasan, langsung saja. Bukankah kalian menginginkan untuk membuktikan hal tersebut? Mengenai ijazah Jokowi kalian ragukan, maka dengan panggilan polisi ini maka akan membuktikan. Itulah prosesnya untuk menuju dari tujuan kalian untuk membuktikan keaslian dari ijazah Pak Jokowi. Tangan waras. Nah ya, jadi Egy Durjana ini kemarin itu mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Nah ini dia nih detik-detik Bang Yons menghajar Egy Sujana. Mari kita tonton. Berobat ke luar negeri. Wah, boleh tuh. Kemudian tadi malam Polda Metro Jaya itu press release ya menyatakan perkembangan dari kasus ijazah laporan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya. Jadi Polda Metro Jaya itu menyatakan benar Pak Jokowi itu melaporkan bahwa dia itu
difitnah ijazah palsu. Nah, dia tidak menunjukkan siapa-siapa orangnya, cuman hanya menduga. Nah, jadi nantinya bahwa ada kejadian tanggal 26 itu di mana orang-orang yang diduga, ya, kalau diduga kan boleh, diduga melakukan fitnah, nantinya dia serahkan sama ke polisi bahwa masuk tidak ini delik aduannya bahwa benar dia itu difitnah dengan bukti-bukti yang dia bawa. Berbeda dengan rombongan Roy Suryo dan kawan-kawan yang mendapatkan scan ijazah dari media sosial, dia analisa dan sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu, 100.000%. Nah, itu dia perbedaannya. Kalau Pak Jokowi kan dia melaporkan menduga, tetapi mereka Roy Suryo dan kawan-kawan itu, mereka mengatakan kalau ijazah Jokowi itu 1000%, bahkan berapa persen itu sama mereka. Mereka mengatakan ijazah Jokowi itu adalah palsu. Nah, itu siap-siap saja. Nah, itu bedanya orang terpelajar dengan orang yang emosional. Jadi kita itu ya harus berhati-hati ketika berhadapan dengan hukum. Ya, jadi jangan sekali-sekali menyatakan bahwa orang itu sudah terpidana, tapi bersalah, tapi belum ada keputusan dari polisi. Jadi kalau kita bilang itu menduga, nah itu kan silahkan nantinya dibuktikan dari laporan polisi, kemudian ditingkatkan ke pengadilan dan akan nanti diputuskan. Nah, setelah diputuskan, memang benar orang ini bersalah. Jadi kehati-hatian itu dalam itu. Ya, tapi kan bagi para pembenci yang akan merusak keharmonisan dan dengan kegaduhan yang diciptakan di negeri ini, ya sudah, dengan yakinnya bahwa ini palsu, bahwa ini skripsinya salah, bahwa ini palsu. Nah, ya itu kan jadi mereka ini ya akhirnya kena batunya sendiri. Kemudian ya bersiap-siaplah buat Roy Suryo yang kemarin setelah diperiksa bahwa memang benar di atas tanggal 26 itu ada di mana dan segala macamnya. Itu kan cara polisi bekerja untuk mencari kebenaran dari laporan seorang warga negara yang bernama Joko Widodo. Nah, itu salah satu keteledoran para mereka sih sebenarnya, yang menyatakan ijazah Jokowi itu 1000%, berapa ratus persen itu palsu. Jadi mereka itu bukan menduga lagi, tetapi mereka itu sudah kelewatan batas lah dengan mengatakan berapa persen itu, ratusan, ribuan, bahkan jutaan persen. Mereka kayak melebihi hasil putusan pengadilan sajalah dengan mengatakan 100%, 1000% ijazah Jokowi itu palsu. Waduh. Ya, siap-siap saja kalau nantinya akan digelar perkara bahwa begini dan ditetapkan tersangka, baru deh Anda dari penyelidikan kemudian di BAP. Kalau sekarang kan sekedar hanya diminta klarifikasi dan sabar juga buat Roy Suryo untuk mendapatkan baju Sofinya ya. Oke, salam waras semuanya. Buat Egy Nurdianya, semoga cepat sembuh ya. Nah, ini kata-kata yang cukup menusuk dari Bang Yons kepada Roy Suryo, Egy Sujana, dan kawan-kawan yang terus berkoar-koar mengenai ijazah Jokowi yang mereka itu yakin sekali. Entah kenapa juga mereka yakin sekali kalau ijazah Jokowi itu palsu, entah dari mana sumbernya. Kalau kita lihat dari keterangan atau dari pemaparan Bang Yons tadi, mereka cuma ngambilnya dari internet, kemudian mereka scan. Nah, itu yang mereka teliti. Nah, itulah salah satu keteledoran mereka ini. Makanya ya siap-siap saja nantinya kalau harus berujung dijeruji besi, ya siap-siap ya. Nggak usah nanti ya pada akhirnya merasa terdiskriminalisasi dan ini itu ya, nggak usah banyak alasan. Siap-siap saja menghadapi kenyataan pahit yang ada. Lu pakai otak lu pakai 41 malam juga saya dikurung. Ruangannya. Jadi ini cerita mengenai dinginnya penjara nih. Nah, ini Bang Egy Sujana nih yang berbicara. 3 bos, lu belum pernah kali itu. 1 kali 3. Tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus tuh. Buat saya problemnya kan sholatnya gimana. Ya. Jadi brother, kau memang belum pernah dipenjara, jadi jangan nantang Bang. Nggak ada. Oh, berarti Bambang Tri yang salah ini. Laknatullah kau, Bambang Tri. Amin.
Jadi bagus dong kalau sudah ada pengalaman di penjara sehingga tidak kaget lagi lah ya kalau nantinya di perkara tuduhan ijazah Jokowi itu palsu yang pada akhirnya mendekam lagi di jeruji besi, jadi sudah tidak kaget lagi lah ya karena sudah berpengalaman. Jadi selamat ya menghadapi detik-detik kalian menuju di Hotel Prodeo yang sangat dinginnya. Oke, ini ada 3 orang sama-sama membahas. Tetapi di sini kenapa Bang Roy Suryo kelihatan cuek banget ya? Cuma ngelihatin HP-nya doang tadi.